Assalamualaikum guys, hari ini aku mau cerita tentang pasien aku yang tadi datang ke klinik. Tadi pasiennya cerita kalau dia itu jerawatnya nggak sembuh-sembuh, malah komedonya terus ngebanyakin, tapi dia udah treatment ke sana ke sini, udah minum obat ini itu gitu ya. Terus aku kan tanya, memang teteh sehari-hari makannya gimana? Minumnya senangnya minum apa gitu kan? Katanya seringnya makan di luar. Memang makanan dan minuman yang teteh beli itu apa? Dia suka banget makan makanan yang bertepung. Jadi kayak makannya seblak, bakso, cilok, cimol, dan yang kayak gitu-gitulah. Terus minumannya, ya kalau dia katanya suka minum jus juga, tapi jusnya yang manis. Itu kan pasti mengandung kental manis atau mengandung gula yang sangat tinggi. Nah, itu hampir setiap hari. Kalaupun dia makan nasi, pasti dia sukanya kayak fried chicken gitu, atau misalkan yang yang bertepung-tepung lah pokoknya. Sedangkan sayur buah sendiri dia bilang kurang. Dia suka makan di rumah itu pun sedikit gitu, nggak pernah setiap hari dan rutin. Nah guys, poinnya di sini. Jadi kalau kalian merasa kulit kalian itu kok kayak tetap aja, tapi skincare sama treatment udah tepat dan udah rutin, coba evaluasi makanan kalian. Karena tanpa kalian sadari, asupan makanan dan minuman yang kalian masukin ke dalam tubuh kalian itu sangat mempengaruhi kulit ya. Karena apa yang kalian makan dan minum itu masuk ke dalam sirkulasi darah kalian, sehingga dapat mempengaruhi metabolisme kulit kalian. Nah, kuncinya lagi adalah di komedo. Aku pernah bikin postingan tentang komedo di postingan sebelumnya, bentuk karosel. Jadi komedo itu kan terbentuknya itu bukan dari kotoran guys ya. Memang bisa gitu, tapi lebih besarnya itu adalah perannya dari penumpukan, pembentukan atau produksi berlebih dari kelenjar minyak dan juga penumpukan dari sel kulit mati. Komedo sendiri itu kan sumbatan ya, sumbatan. Jadi pori-pori kita itu tersumbat akibat penumpukan si kelenjar minyak sama sel kulit mati itu. Seharusnya itu tidak terjadi pada kulit yang normal. Nah, sedangkan beberapa makanan itu bisa menyebabkan pembentukan kelenjar minyak atau menghasilkan kelenjar minyak yang cukup rich, yang cukup tinggi, dan juga dapat menimbulkan peradangan. Maka dari itu, makanan-makanan atau minuman tertentu itu bisa membuat komedo kita lebih banyak. Akibatnya komedo yang menumpuk itu bisa jadi jerawat ya. Terus komedo yang menumpuk itu bisa bikin kulit kita jadi kusam. Nah, contohnya apa sih makanan yang bisa memicu pembentukan komedo yang cukup banyak? Nah, contohnya itu yang pertama adalah makanan dengan tinggi gula dan juga indeks glikemiknya tinggi. Contohnya seperti tepung-tepungan, kemudian nasi putih juga jika berlebihan diproduksi itu jadi juga memicu, terus juga minuman manis ya, itu semua bisa memicu hormon androgen. Contohnya lagi apa? Susu dan turunannya, dairy product ya, seperti keju, seperti coklat juga. Itu kan selain gula, selain tepung, udah ada tepungnya juga, dairy product juga, itu semua bisa menstimulasi hormon. Akibatnya akan terjadi peradangan dan terjadi penyumbatan pori-pori, akibatnya pembentukan komedo terjadi. Jadi intinya perhatikan apa yang kita makan dan apa yang kita minum ya, karena belum tentu apa yang terjadi pada kulit kita itu hanya apa yang kita oleskan pada kulit kita, atau hanya apa yang kita obati pada kulit kita, tapi juga bisa apa yang kita makan dan apa yang kita minum ya. Jangan-jangan kulit kita nggak sehat-sehat itu karena kita masih salah apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Jadi jangan salahin siapa-siapa. Kalau kulit kamu masih ada keluhan, tapi udah ngerasa udah pede dengan treatmentnya yang rutin, juga udah pede dengan skincare-nya yang rutin, jangan-jangan makanan dan minuman kamu yang bikin kulit kamu belum membaik ya. Minum air putih, perbanyak makan sayuran, dan juga perbanyak makan buah-buahan. Jangan lupa juga olahraga untuk melancarkan metabolisme kulit kamu ya.